nih? Ada yang mau denger gak? Beneran? Cerita yang bakal aku ceritain adalah cerita tentang seorang yang durhaka kepada seorang ibu yang berjudul Malin Kundang. Astagfirullah. Tepuk tangan dong sekali lagi. Dengerin ya. Awal mula cerita Malin Kundang di wilayah Sumatera Barat. Hiduplah satu keluarga nelayan di pesisir pantai di wilayah Sumatera Barat. Seorang ibu bernama Ibu Rubaya dan anak sematawayangnya bernama Malin Kundang. Pada suatu hari di tepi pantai di wilayah Sumatera Barat, hiduplah mereka berdua di tepi pantai. Suami Ibu Rubaya sudah lama meninggalkan keluarganya dan tak pernah kembali sejak saat itu. Malin Kundang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani. Meskipun sedikit nakal, keluarga tersebut hidup serba pas-pasan, sehingga sang ibu harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Malin Kundang pun memutuskan untuk merantau mencari nafkah. Ketika beranjak dewasa, Malin Kundang berpikir untuk merantau mencari nafkah di negeri seberang, dengan harapan saat ia kembali ke kampung halamannya nanti, ia akan menjadi orang yang kaya raya. Niatannya untuk mencari nafkah terwujud setelah menerima ajakan dari nahkoda kapal dagang yang dulunya hidup miskin dan sekarang menjadi orang yang kaya raya. Ibu Malin Kundang selalu mendoakan Malin Kundang agar dia selalu sehat, sukses, dan cepat kembali. Mulanya, sang ibu tidak setuju dengan niatan anaknya tersebut. Namun, akibat terus didesak, akhirnya sang ibu menyetujui kepergian anaknya untuk merantau. Anakku, jika engkau berhasil menjadi anak yang berkecukupan, janganlah engkau lupa dengan ibu dan kampung halamanmu ini, nak. Ucap sang ibu kepada anaknya Malin Kundang. Beberapa hari kemudian, Malin Kundang pergi meninggalkan sang ibu dan kampung halamannya. Tak henti-hentinya, setiap harinya, sang ibu selalu mendoakan kesuksesan dan keselamatan kepada Malin Kundang selama di perantauan. Namun, bertahun-tahun merantau, Malin Kundang tak pernah mengabarkan keadaannya kepada sang ibu. Selama berada di dalam kapal, Malin Kundang belajar banyak ilmu tentang pelayaran dan menerapkan ilmunya tersebut sesampainya di negeri seberang. Bertahun-tahun ia bekerja keras. Akhirnya sekarang ia menjadi orang yang kaya raya dan memiliki banyak kapal dagang. Namun, Malin Kundang tak pernah sekalipun mengirimkan atau mengabarkan surat kepada sang ibu di kampung halamannya. Seolah-olah dia telah lupa kepada sang ibu yang telah merawatnya. Malin Kundang telah berhasil menikah dengan putri bangsawan. Berita mengenai Malin Kundang yang menikah dengan putri bangsawan tersebar luas hingga ke kampung halamannya. Ibunya yang mendengar berita tersebut sangat senang dan bersyukur karena Malin Kundang, anak sematawayangnya, telah sukses dan hidup makmur selama di perantauan. Karena mendengar berita tersebut, Ibu Malin Kundang setiap hari selalu pergi ke dermaga untuk menunggu atau menantikan Malin Kundang pulang ke kampung halamannya. Malin Kundang dan istrinya
akhirnya memutuskan untuk berlayar ke kampung halamannya, tempat di mana Malin Kundang lahir. Malin Kundang dan istrinya menempuh jarak yang sangat jauh untuk sampai ke kampung halamannya, hingga akhirnya sampai di kampung halaman. Seluruh warga dan penduduk desa yang melihat sebuah kapal besar tersebut ikut menyaksikan dan menyambut kedatangan Malin Kundang. Sang ibu yang saat itu memang berada di dermaga ikut menyaksikan dan juga datang untuk melihat sebuah kapal besar tersebut. Saat kapal berhenti, terlihatlah sosok suami istri yang telah turun dari kapal. Ibu Malin Kundang yakin bahwa salah satu dari pasangan tersebut adalah anaknya yang bernama Malin Kundang. Ibu Malin Kundang berlari dan bergegas menuju Malin Kundang, lalu memeluk anaknya. "Anakku, mengapa engkau pergi sangat lama tanpa mengabarkan keberadaan padaku, wahai anakku Malin Kundang?" ucap Malin Kundang kepada sang ibu. Namun yang terjadi selanjutnya, Malin Kundang malah mendorong ibunya hingga terjatuh. Lalu berkata, "Dasar wanita tidak tahu diri, berani-berani saja kau mengaku sebagai ibuku," ucap Malin Kundang kepada sang ibu. Lalu sebenarnya Malin Kundang pura-pura tidak mengetahui bahwa itu adalah ibunya. Malin Kundang malu karena penampilan ibunya sudah tua dan compang-camping. Malin Kundang tidak ingin semua warga dan istrinya tahu bahwa wanita yang sudah tua dan berpenampilan compang-camping itu adalah ibunya. Istri Malin Kundang pun bertanya, "Siapa wanita itu, wahai suamiku?" Lalu Malin Kundang menjawab, "Dia hanyalah seorang pengemis yang mengaku sebagai ibuku agar bisa mendapatkan hartaku," ucap Malin Kundang kepada sang ibu. Ibu Malin Kundang tidak menyangka dengan mendengar perkataan tersebut keluar dari mulut anaknya sendiri. Ibu Malin Kundang telah mendengarkan perkataan tersebut dan diperlakukan semena-mena oleh anaknya sendiri. Ia merasa sedih sekaligus marah. Ia tidak menyangka anak semata wayangnya yang sangat ia sayangi sekarang menjadi anak durhaka yang tidak mengenali ibunya. Tak lama kemudian Malin Kundang dan istrinya menaiki kapal dan pergi meninggalkan kampung halamannya dan meninggalkan sang ibu. Ibu Malin Kundang yang sudah terlanjur marah dan sedih akhirnya berdoa kepada Allah. "Ya Allah, jika pemuda tadi bukanlah anakku, maka ampunilah dia. Namun, jika pemuda tadi adalah anakku, aku mohon keadilan-Mu ya Allah." Seketika, tak lama setelah sang ibu berdoa, tiba-tiba kapal Malin Kundang terkena petir dan karam di lautan. Angin berhembus kencang dan jadi hujan badai. Kapal Malin Kundang hancur terkena ombak besar dan hanyut di lautan. Istri Malin Kundang meninggal terkena reruntuhan kapal. Malin Kundang yang terdampar di lautan, tubuhnya lama-lama menjadi kaku dan terus berubah menjadi batu. Pagi pun tiba. Saat pagi tiba, semua sudah kembali normal. Malin Kundang sekarang menjadi anak yang durhaka yang berubah menjadi batu karena tidak mengenali ibunya dan tidak mau mengenali ibunya. Tamat. Jadi kesimpulannya, jika kita menjadi orang yang sukses dan berkecukupan, janganlah kita lupa dengan orang yang kita sayang, dengan orang yang kita kenal. Janganlah kita lupa dengan orang-orang yang dekat dengan kita.
karena sesungguhnya mereka lah yang membantu kita, karena sesungguhnya tanpa mereka kita tidak akan jadi seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.